Halo semua, balik lagi di CorelDRAW TV. Kali ini saya akan membahas cara membuat nota sederhana seperti ini. Bagaimana caranya? Saksikan terus videonya. Jangan kemana-mana. Oke, kita langsung buka aplikasi CorelDRAW-nya. Kita ke File, New. Untuk di kolom name kita beri nama nota. Size-nya saya pilih di sini A5. Lalu primary color mode-nya CMYK. Rendering resolution-nya 300. Oke. Lalu saya akan buat terlebih dahulu untuk artboard-nya. Kita beri landscape. Kita klik di sini landscape. Pertama-tama saya akan buat dulu untuk logonya. Kita gunakan di sini text tool. Saya beri nama Alicel. Saya akan pilih untuk jenis fontnya. Saya gunakan Showcard Gothic. Ya, seperti ini. Lalu saya akan buat lagi untuk logo satu lagi. Kita klik di sini text tool. Inisial namanya AC Alicel. Saya gunakan lagi Gothic, Showcard Gothic. Lalu saya akan buat lingkaran. Kita klik di sini ellipse tool sambil menekan CTRL agar lingkarannya terbentuk dengan sempurna. Oke, seperti ini. Saya tebalkan lagi untuk outline-nya 1 poin. Kurang, saya rasa 2. Ya, 3 poin ya teman-teman. Saya akan tempatkan untuk tulisan AC-nya di tengah-tengah lingkarannya. Caranya kita klik dulu AC, lalu kita tekan Shift, tahan dan tekan lingkarannya. Lalu kita ke Object, Align and Distribute. Kita pilih Align Center Horizontally. Kita klik lagi Object, Align and Distribute, Align Center Vertically. Oke, seperti ini. Tulisan AC-nya sudah pas di tengah lingkaran. Saya akan perbesar sedikit lagi untuk lingkarannya. Kita klik lingkarannya, lalu kita tekan Shift dan kita geser di bagian pojok. Ya, seperti ini. Oke, saya rasa cukup. Saya akan group. Ctrl G. Saya akan tempatkan di tengah tulisan Alicel. Caranya seperti tadi, kita tekan logo AC-nya, lalu kita Shift, lalu tekan Alicel. Kita ke Object, Align and Distribute, Align Center Horizontally. Ya, seperti ini. Sudah di tengah. Untuk gesernya kita sambil menekan Shift agar dia lurus ya teman-teman ya. Oke, lalu kita akan grup, Ctrl G. Kita pindahkan di sebelah pojok kiri. Untuk logonya sudah. Lalu kita akan beri untuk alamatnya. Saya akan perbesar sedikit lagi sambil menekan Shift. Oke. Kalau ditarik dari ujung sininya juga bisa ya teman-teman ya. Seperti ini ya. Oke, saya besaran, saya kecilin lagi. Ini sip. Saya akan buat untuk alamatnya.
kita klik lagi di sini text tool, misalkan di sini alamatnya Jalan Panjang. Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Saya akan buat dia di rata tengah. Kita klik teksnya, alamat teksnya ini, lalu kita ke sini horizontal alignment, kita pilih center. Oke, seperti ini. Kita geser agak di tengah seperti tadi. Kita pilih untuk teksnya, kita klik teksnya, lalu kita shift dan tekan logonya. Kita ke object, align and distribute, align center, kita pilih vertical ya, seperti ini. Kita tarik ke atas sambil menekan shift, kita perkecil lagi. Oke, saya buat dia bold, kita klik di sini bold. Oke, lalu saya beri kita teks lagi, kita beri untuk nomor handphonenya, misalkan di sini ya, ini contoh saja. Oke, sementara sudah. Saya rasa ini terlalu besar teman-teman ya, saya akan kecilkan lagi. Iya, seperti ini cukup. Lalu untuk di pojok kanannya, saya akan beri di sini untuk tanggalnya ya teman-teman ya. Kita gunakan text tool lagi. Nah, saya buat di sini titik-titik, lalu koma, spasi, titik-titik lagi, lalu angka 20 dan titik-titik lagi. Sip. Kita atur untuk size-nya, kita gunakan di sini. Kita atur sesuai keinginan kita saja. Kita pas pojok di sini. Lalu saya akan beri efek bold lagi teman-teman ya, seperti ini. Kita ke teks lagi, text tool, kita klik. Di sini biasanya tulisan untuk kepada YT. Kita beri bold. Oke, seperti ini. Ini saya akan turunkan lagi untuk posisinya. Oke, sip. Oke. Lalu untuk di bagian bawahnya kita copy saja dari tulisan kepada ETH ini, Ctrl C, Ctrl V. Kita tarik ke bawah sambil tekan shift, tekan lurus. Lalu kita ke text tool, kita ganti di sini tuan. Oke, lalu saya akan copy lagi, Ctrl C, Ctrl V, tarik ke bawah sambil menekan shift, kita ke text tool, ganti di sini toko. Oke, lalu saya akan buat ini garis di tengah tuan dan tokonya.
kita gunakan di sini 2-point line. Caranya seperti ini teman-teman. Kita klik di sini freehand tool, lalu ada segitiga kecil di bagian kanan bawah. Kita tekan yang lama, maka akan keluar sub ininya, toolnya ya teman-teman ya. Saya pilih di sini 2-point line seperti ini. Oke, saya klik di sini, tahan, lalu tekan shift supaya lurus, lalu kita lepas. Oke, seperti ini. Saya akan perbesar lagi untuk poinnya. Saya gunakan 1 poin ya, seperti ini. Oke, saya akan grup, Ctrl G. Kita akan turunkan sedikit. Oke. Lalu saya akan buat titik-titik lagi sebelah kanannya. Kita copy saja dari tekstuan ini. Kita ungroup lagi. Klik kanan lalu ungroup object. Oke, saya akan copy lagi untuk tekstuannya. Ctrl C Ctrl V. Kita geser di sini. Oke, lalu kita ke tekstur. Saya ganti dia menjadi titik-titik seperti ini. Oke. Oke, sampai dirasa cukup. Saya akan copy lagi untuk titiknya ini. Ctrl C, Ctrl V. Iya, saya taruh di bawah seperti ini. Saya tambahkan lagi untuk titiknya. Oke, dirasa cukup. Oke, kalau sudah, kita akan rapihkan terlebih dahulu. Untuk di sebelah kanannya ini, bagian sebelah kanan. Ini akan saya grup lagi, tuan dan tokonya, Ctrl G. Lalu ini akan saya tempatkan di bagian tengah supaya dia pas di tengah seperti ini teman-teman. Nah, biar supaya rapih. Oke, saya ulangi seperti biasa. Kita tekan untuk titik-titiknya ini, lalu kita shift dan tekan garis tuan dan tokonya. Kita ke objek, lalu ke elegant and distribute, elegant center horizontally ya, seperti ini. Maka dia sudah tepat di tengah. Oke, yang garis bawah ini akan saya luruskan supaya lurus sebelah kirinya, tidak seperti ini ya teman-teman ya. Caranya kita klik lagi untuk garis yang titik-titiknya, lalu kita tekan shift dan tekan logo tuan dan tokonya. Kita ke objek, lalu elegant distribute, kita pilih elegant lift ya, seperti ini. Maka dia sudah lurus untuk di bagian kirinya. Tinggal yang ini akan saya luruskan di bagian kanannya. Caranya sama, kita klik yang ini, lalu shift dan klik yang di bagian bawahnya. Kita ke objek, elegant distribute, elegant right. Oke, sip. Maka dia lurus. Oke, tinggal kita atur yang tulisan kepadanya supaya lurus juga. Kita pilih tulisan kepada, lalu tekan shift dan tekan tuan. Kita ke objek, elegant and distribute, elegant right. Oh, sorry, maaf. Objek, elegant lift ya, balik. Oke, kita turunkan sedikit ke bawah ya, seperti ini. Untuk
tanggalnya saya rasa ini terlalu besar ya teman-teman ya. Saya akan atur lagi fontnya sesuai tulisan kepadanya. Nah, di sini untuk tulisan kepadanya fontnya ukuran 11,468. Saya akan atur juga supaya serasi. Kita copy saja di sini, drag font size-nya, Ctrl C. Lalu kita seleksi tanggalnya. Kita tekan di sini. Kita enter. Oke, sip. Maka untuk ukuran tanggal dan kepadanya ini sudah sama. Jadi terlihat rapi ya teman-teman ya. Saya akan panjangkan lagi untuk titik-titiknya. Oke, sip. Saya kurangin. Yang ini saya tambahkan depan. Oke, sampai dirasa cukup saja teman-teman. Ya, oke, sudah. Saya akan drag ke bawah deh, tarik ke bawah supaya tidak terlalu jauh posisinya seperti ini ya. Oke, saya akan grup, Ctrl G, seleksi semuanya, Ctrl G. Oke, saya akan tarik ke atas. Sip. Untuk di bagian kanannya sudah selesai. Saya akan buat di sini lagi nota ya teman-teman ya, tulisan nomor notanya. Kita seleksi, kita ambil dari font jalan panjang ini, kita Ctrl C, Ctrl V, tarik ke bawah, lalu kita klik teksturnya. Saya ganti di sini nota nomor. Saya akan tempatkan di sebelah kiri seperti ini ya. Oke, ini saya akan tekan lagi sedikit. Oke, terlalu panjang. Sip. Oke. Nah, untuk tulisan notanya ini saya akan perbesar sedikit lagi teman-teman. Kita tarik seperti ini. Oke. Lalu saya akan buat garis di sini, garis. Saya gunakan di sini itu point line tool. Klik seperti ini, lalu tekan shift supaya lurus dan lepas. Untuk poinnya saya gunakan 2 poin, tarik ke kanan seperti ini. Saya perbesar lagi untuk poinnya, saya gunakan 4 poin seperti ini ya. Lalu akan saya copy garisnya, Ctrl C, Ctrl V, kita tarik ke bawah sambil menekan shift supaya sejajar ya seperti ini. Saya akan kecilkan untuk poinnya, saya beri 2. Saya akan naikkan lagi. Oke. Untuk garisnya sudah, saya akan buat untuk tabelnya. Tabelnya kita gunakan di sini rectangle tool. Kita klik. Lalu saya akan buat di sini kotak. Klik dan drag seperti ini. Nah, ini untuk outline-nya saya buat 1,5 ya. Lalu saya akan copy. Saya panjangkan dulu. Kita tarik di sini ke kanan seperti ini ya. Oke.
kita copy, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, kita tarik yang sebelah kiri ini ke kanan seperti ini. Oke ya, sampai dirasa cukup teman-teman. Di kolom ini nanti saya akan tulis nama barangnya. Oke, kita copy lagi, Ctrl C, Ctrl V, tarik lagi dari arah yang kiri ke kanan seperti ini. Oke, sip. Copy lagi, Ctrl C, Ctrl V, tarik ke kanan lagi seperti ini ya, cukup. Untuk kolomnya yang ini saya akan isikan banyaknya. Nah, kita ke tekstur, tulis di sini banyaknya. Kita tempatkan di tengah kolomnya teman-teman ya. Caranya kita klik teks banyaknya, lalu tekan shift dan tekan kotaknya, ke objek, align and distribute, align center horizontally, objek lagi, align and distribute, align center vertically ya, seperti ini. Lalu saya akan kecilkan untuk ukuran fontnya. Kita sambil menekan shift, kita tarik seperti ini ya. Oke, lalu saya akan beri dia bold. Nah, biasanya kalau untuk kita beri bold, dia posisinya tidak di tengah lagi ya teman-teman ya. Bisa kalian lihat, ini posisinya di tengah. Ketika kita beri bold, dia agak geser ke kanan. Nah, untuk di tengah lagi kita seperti tadi, kita klik teksnya, lalu kita tekan kotaknya, kita ke objek, align and distribute, align center vertically ya, seperti ini. Lalu untuk kolom selanjutnya saya akan beri nama di sini, nama barang. Kita copy saja dari teks banyaknya ini, Ctrl C, Ctrl V, kita tarik di sini, geser sambil menekan shift teman-teman supaya lurus ya. Kita ganti nama barang. Kita tempatkan lagi di tengah, caranya sama, kita shift lalu tekan kotaknya, kita ke objek, align and distribute, align center vertically ya, seperti ini. Lalu untuk kolom ini saya akan copy lagi dari teks nama barang, Ctrl C, Ctrl V, geser sambil menekan shift, lalu kita ke tekstur. Saya beri di sini harga satuan, harga. Nah, karena kolomnya kecil, saya akan taruh di bawah ya teman-teman ya, tulisan satuannya, harga satuan seperti ini. Dan saya akan beri di rata tengah, kita klik di sini horizontal alignment, pilih center, lalu saya akan tempatkan lagi di tengah kotaknya. Caranya sama, kita klik harga satuan, lalu tekan shift dan klik kotaknya, kita ke objek, lalu align and distribute, align center horizontally, objek lagi, align and distribute, align center vertically ya, seperti ini. Dan untuk kolom yang terakhir saya tuliskan jumlah. Saya
copy dari nama barang, Ctrl C, Ctrl V, geser sambil menekan Shift. Ya, kita ke tekstur, ganti jumlah, kita taruh di tengah kotaknya lagi sambil menekan Shift. Kita tekan kotaknya, kita ke objek, elegant and distribute, elegant center vertically, ya seperti ini teman-teman. Untuk kolomnya, kolom di atasnya sudah, saya kira untuk outline dari kolomnya terlalu kecil ya teman-teman ya, terlalu besar. Saya akan perbesar lagi. Kita seleksi kolom-kolomnya atau kotak-kotaknya sambil menekan Shift, kita seleksi. Oke, lalu di sini saya ganti outline width-nya menjadi 2. Nah, seperti ini. Oke. Kalau sudah, kita akan buat kolom ke bawahnya. Kita copy saja dari kolom-kolom yang sudah ada ya teman-teman ya. Dari sini kita akan grup terlebih dahulu untuk kolom-kolomnya. Kita seleksi kolom yang pertama, lalu kita tekan Shift. Kolom-kolom selanjutnya seperti ini, lalu kita grup, Ctrl G. Lalu saya akan copy, Ctrl C, Ctrl V. Kita tarik dari sini ya ke bawah seperti ini. Nah, agar dia sesuai dengan ukuran kolom-kolom yang pertama, kita tekan di sini CTRL teman-teman. Nah, CTRL, maka dia ukurannya akan sama dari objek yang di copy. Seperti itu terus sampai kita ke bawah, Ctrl C, Ctrl V. Kita tarik ke bawah sambil menekan CTRL, terus Ctrl C, Ctrl V. Kita tekan ke bawah lagi, Ctrl C, Ctrl V sampai dirasa cukup teman-teman. Belum di copy, Ctrl C, Ctrl V. Ya seperti ini. Kalau dirasa kolomnya terlalu besar, kita akan perkecil lagi. Kita seleksi kolom-kolomnya seperti ini, lalu kita kecilkan ya. Oke, sampai dirasa cukup. Nah seperti ini. Lalu di sini akan saya beri satu kolom lagi untuk totalnya. Saya copy saja dari kolom yang terakhir ini. Kita ungroup dulu karena ini masih menjadi satu grup. Kita klik kanan, ungroup objek. Oke, kita seleksi kolom yang ini, Ctrl C, Ctrl V. Lalu kita tarik ke bawah dan sambil menekan CTRL supaya dia sesuai ukurannya. Lalu di sini akan saya tulis jumlahnya. Jumlahnya kita copy saja dari teks harga satuan ini. Sebelum di copy, Ctrl C, Ctrl V, tarik ke bawah sambil menekan Shift teman-teman. Oke, kita ganti di sini jumlah RB. Nah seperti ini. Saya tarik agak ke kiri ya. Oke. Lalu saya akan beri teks lagi di bawah sini untuk tanda terima, tulisan tanda terima. Saya copy dari banyaknya, ini teks banyaknya. Ctrl C, Ctrl V, tarik ke bawah seperti ini. Lalu saya ganti tulisan tanda terima.
Oke, kalau yang sebelah kanannya saya tulis hormat kami. Saya copy saja dari teks tanda terima, Ctrl C, Ctrl V, tarik seperti ini, lalu tekan sambil menekan shift. Oke, kita ganti tulisannya hormat kami. Nah, seperti ini. Oke, saya akan turunkan sedikit lagi sambil menekan shift, teman-teman jangan lupa. Oke, shift seperti ini. Nah, saya akan tempatkan dia di tengah artboardnya, teman-teman ya, karena ini masih belum rapi. Dia untuk posisi dari tanda terimanya masih di bawah artboard. Saya akan group semuanya seperti ini ya, Ctrl V, lalu akan saya tempatkan di tengah-tengah artboardnya. Kita tinggal tekan P di keyboard seperti ini ya, maka dia akan otomatis di tengah artboard, teman-teman, seperti ini. Jadi untuk posisi tanda terima dan hormat kami tidak terpotong. Oke, seperti ini teman-teman caranya membuat nota sederhana di CorelDRAW. Untuk teman-teman yang ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di tutorial CorelDRAW selanjutnya.